Rasulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi kajian Rasm Utsmani. Saya sudah share slide, kelihatan Ustaz? Iya, Ustaz. Yeah. Barusan tadi Ustazah Mara itu nanya ke saya pagi tadi tentang malaihi. Malaihi itu tulisnya gimana? Dia ada alifnya tapi nggak dibaca, Ustaz. Mala gitu, ada alifnya. Cuma coba tidak kita tuliskan gitu, coba. Gini bukan? Ya, cuma ada sifatnya di atas alif. Sifar di atas alif. Kita kasih tanda baca ya. Mala hamzahnya di mana hamzahnya? Di atas ini yang mangkok ya itu. Mangkok. Mangkok ya. Ini. Iya. Malaihi. Ini tanda sifarnya di sini. Iya. Oke, sip. Coba Ustazah, lihat di surah Ustazah bisa cari malaihi di searching gitu bisa? Bisa, Ustaz, sebentar. Oke. Malaihi. Nanti Ustazah akan menemukan perbedaan antara tanda baca Indonesia dengan Timur Tengah. Dia ada di surah Zukhruf. Coba kita buka bareng-bareng ya surah Zukhruf. Nah ini supaya Ustazah memahami. Pertama ini babnya apa dulu nih? Malaihi ini babnya apa? Hadaf alif bukan? Hadaf alif atau ziyadah atau ya? Ziyadah ya. Ini terjadi perbedaan. Coba bayangkan ya. Satu kata rasanya sama, Indonesia dengan Timur Tengah beda menyikapinya. Indonesia mengatakan ini ziyadah ya. Timur Tengah mengatakan ini hadaf. Sebentar. Kita lihat dulu deh. Timur Tengahnya dulu. Takut saya salah ngomong ini. Nah ini nih. Nah Timur Tengah mengatakan ada ziyadah ya. Timur Tengah ya. Kalau Indonesia, Ustazah punya mushaf Indonesianya? Surat apa tadi, Ustaz? Az-Zukhruf ayat 47, ini halaman 492 nih. Ya, ini coba kita ditanyain sama umat, ini kenapa malaihi tulisannya begini gitu kan? Kita kalau nggak tahu Rasm Utsmani kan bingung gimana neranginnya. Ya, dan umat itu taunya guru Quran itu tahu segalanya ya. Ketemu Saudara? Az-Zukhruf ayat 7. Enggak ada. 47 Saudara. 46. 46. Nggih. Mustadir. Wa malaihi. Ya, di sini ada. Sama, Ustaz. Sama, Ustaz. Ustazah Timur Tengah apa Indonesia? Indonesia, Ustaz. Indonesia. Yang benar masa sama sih? Iya, Ustaz. Ini yang terbaru Qurannya 2020. Ya-nya ada sifatnya. Cuma bedanya hamzahnya dia bukan ya-nya, di alifnya Ustaz sifatnya. Nah, Timur Tengah? Timur Tengah. Oh, saya belum buka. Yang ini tadi Ustazah yang lain Ustaz. tadi bilang sama-sama tadi apa? Itu yang Indonesia, Ustaz. Oh, Indonesia. Indonesia dengan Timur Tengah sama apa beda? Belum cek yang Timur Tengah, Ini Ustaz. di layar ini Timur Tengah. Layar bukan itu ya ayatnya, Ustaz. Kenapa? Lain. Itu Lain. falamma ja'ahum, iya. Enggak, di ayat 46-nya, 46 ini pojok. Malaihi itu. 46 ya. Oh, kalau yang di ini Timur Tengah
Sifat mustadir. Oh, Ya, ya Ah. beda-beda hamzahnya letak. hamzahnya di rumah apa di alif ya? Ya, kita bahas ya. Udah nangkep kan? Coba buka dua-duanya Timur Tengah Indonesia. Nah, kalau tulisan model begini tadi, mana tadi teh? Maaf. Mana tadi Malai tadi kita? Nah, ini tulisan model gini Indonesia apa Timur Tengah? Indonesia. 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 Kalau Timur Tengah? Oh, hamzah di rumahnya. Hamzahnya di rumah alif. Gini. Ya. Ini ada sifat mustadir nih. Ya. Sekarang saya tanya Ustaz, Malai ini babnya apa? Ziyadah alif. Ziyadah ya. Ada yang bilang ziyadah alif, ada yang bilang ziyadah ya. Ini gimana ini? Khilaf ya, khilaf baina ulama iyah. Baina ulama iyat ini ulama-ulama Quran ini khilaf ya. Jadi ketahuan ya. Jadi satu kata pun itu terkadang khilaf para ulama ya. Ini ziyadah alif atau ziyadah ya. Nah, sekarang kira-kira Ustaz, gini deh. Kalau Indonesia kan yang bawah ya, Indonesia ya. Yang atas, Indonesia yang atas. Ya, ini Indo. Ini Timur Tengah. Ya. Nah, kalau Indonesia berarti ziyadah apa? Ziyadah alif. Ziyadah alif. Ya. Kalau Timur Tengah? Ziyadah ya. Ziyadah ya. Ya. Nah, tapi kalau dalam ilmunya Rasm Utsmani Fatoni itu babnya ziyadah ya Ustaz. Ya, kenapa? Karena di sini pakai Abu Dawud rujukannya. Nanti saya share deh di grup. Ya, baik. Jadi hal-hal seperti ini ya kita harus memahami ketika sudah baca Rasm Utsmani. Ya, selama ini kita bacanya kan enak aja kan, wa malaihi selesai, nggak taunya apa? Wih, ada yang aneh ini. Ya. Dah clear ya. Nanti Ustazah harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya ketika sudah belajar, kemudian sudah punya bukunya, nanti dicari aja halaman berapa, bab apa, ketemu insya Allah. Oke nggak? Atau PR ya, coba cari di buku Rasm Utsmani Pak Kiai itu halaman berapa bahas ini gitu aja deh. Latihan, ya latihan kan sudah tahu kan pembahasannya kan Indonesia dengan Timur Tengah begini ya. Di halaman berapa bukunya Pak Kiai itu ada insya Allah. Gitu nggak? Oke lanjut, kita masuk ke ilmu Rasm Utsmani yang kedua, bedah buku Kiai Dr. Ahmad Fatoni LCMA. Baik. PR-nya ini, ya PR-nya masih tertidur. Anna sunia munfaidama tu intabahu. Ya, seluruh manusia itu hakikatnya lagi tertidur pulas. Ya, bangunnya kapan? Ketika ajal sudah tiba. Maksudnya apa? Kita itu kan masih tertipu sama kehidupan dunia kan? Belum yakin betul dengan akhirat. Ya. Nanti mati itu kita yakin tuh. Ya, juga sama neraka yakin sudah. Kenapa? Karena udah mati. Udah ngeliat alam barzah, oh alam barzah benar ternyata, berarti surga neraka betul. Ya, semua janji Allah berarti betul. Ya, tapi saya nggak mau termasuk yang seperti itu ya. Jadi saya pengen bangunnya itu semenjak di dunia. Halo, nangkep maksudnya? Ya. Ini ada orang pada tidur semua tuh. Ini kok bahas tidur sih? Tidur pulas. Oke ya, jadi kita belajar Rasm Utsmani itu dalam rangka bangun ya, menyadari tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mati dulu baru sadar. Ya. Itu maksudnya, ya. Lanjut. Nah, PR-nya adalah sebutkan 2 huruf dalam Al-Qur'an yang bermakna iya. Ustaz Murni udah tahu ya?
Kan tinggal nyontek aja. Apa jawabannya, Ustazah? Iya. Jawabannya iya. Iya, ada kata di Quran itu apa? I wa Rabbi. Jadi itu syaratnya ya boleh dipakai I wa Rabbi itu wajib setelahnya sumpah. Ya, ayat berapa saja Ustazah Murni tolong cari nggih. Ada berapa tempat Ustazah Murni tugasnya mencari I wa Rabbi ya. Lanjut, bedanya ista'u dengan istata'u apa? Ustazah Murni kok udah tahu juga ini ya? Buka kepean dulu. Tadi udah dapat ada. Ya udah, Ustazah ya, tapi susun kata-katanya nggih. Nggih, susun kata-katanya. Mudah-mudahan bisa dapat kata-kata yang terbaik. Ya, begitu juga dengan yang lainnya. Itu kan pojokan bawah kanan ada lainnya itu. Lainnya juga harus berusaha ya. Ini mau dibacakan, Ustaz? Silakan. Oh, PR ya. Oh, sudah. Jadi di surat apa ini ya? Al-Kahf. Ayat 90. Surah Al-Kahf, Ustazah, bukan Kahfi. Kalau Kahfi itu harus ada majrurnya, jar majrur. Oh iya. Al-Kahf ayat 97, di situ ada kata ista'u dan istata'u. Nah, sebagian besar mufasir berpendapat bahwa dua kata ini sama meskipun taknya dihapus, akan tetapi maknanya, maksudnya dihapus atau enggak itu maknanya hampir sama, tapi mungkin rasanya itu beda. Coba Ustazah terjemahkan, coba Ustazah terjemahkan dulu Al-Kahf 97 itu. Nggih, dibaca terus terjemahkan. Terjemahlah dia aja, Ustazah. Iya, Ustaz, sebentar dibuka dulu. Nggih. Kecil soalnya tulisannya. Al-Kahfi 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Ya. Maka mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Jadi di sini sebenarnya istata'u dan ista'u itu diartikan sama kalau di dalam terjemah tidak sanggup atau tidak bisa, tapi sebetulnya punya makna yang berbeda gitu. Kalau yang saya dapatkan kalau dilihat dari secara susunan bahasanya itu taknya dihilangkan supaya nggak ada dua kata yang sama dalam satu kalimat gitu. Cuma ini kayaknya nggak terlalu masyhur. Kemudian yang kedua adanya kaidah ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Artinya bertambahnya suatu bangunan huruf itu menunjukkan peningkatan makna. Demikian juga sebaliknya, kalau ada huruf yang dibuang berarti terjadi pengurangan. Ada pengurangan kekuatan. Nah, terus kemarin dapat lagi nih, Ustaz. Ini kan aslinya istato'a gitu ya. Kemudian ada dibuang taknya gitu untuk mengisyaratkan bahwa kalau misalnya taknya dibuang itu dia menjadi lebih pendek kan. Istato'a taknya dibuang jadi lebih pendek isto'a, akan tetapi jadi lebih berat untuk diucapkan karena setelah sin kemudian to itu lebih berat dibanding ketika kita mengucapkan ta kemudian to. Istapo lebih mudah daripada ispo gitu. Ini menunjukkan bahwa kegiatannya itu harus dilakukan dengan lebih cepat, padahal kegiatannya itu berat gitu. Masih kalimatnya mencerminkan tugas berat yang harus dilakukan dengan gerakan yang cepat, tapi mereka tidak sanggup.
Nah, kemudian karena nggak sanggup, mereka berusaha melubanginya, dan melubanginya itu dilakukan dengan berkali-kali. Dilubangi, kemudian ditinggal mungkin istirahat gitu. Ternyata besoknya sudah balik lagi, dilubangi lagi, balik lagi, dilubangi lagi, balik lagi. Gitu. Jadi usahanya untuk melubanginya itu lebih keras daripada usaha ketika memanjat. Gitu. Makanya di sini ada tambahan taknya. Tuh, yang lain nangkep nggak? Ini yang lain ada siapa aja? Coba saya belum tahu. Tapi itu muter-muter ya. Ada Ustazah Alia Ramzi, Ustazah Mida. Nggak apa-apa, itu Ustazah itu harus menikmati prosesnya, nggih. Proses nyari-nyari, ketemu sama ulama, mengucapkan apa, menyampaikan begini, terus ada lagi begini. Itu ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan kata-kata. Nggih. Nah, yang lain nangkep nggak penjelasan Ustazah Murni? Ustazah Rita, Ustazah Alia, Ustazah Mida. Yang anak keluar masuk ini Ustadz. Jadi enggak full. Iya. Oke, Ustazah Alia. Ustazah Mida. Mikrofonnya masih mati. Masih menyerap, Ustadz. Masih menyerap. Oke. Yang penting itu usaha ya. Jadi apa namanya? Nanti yang dapat ilmunya itu yang berusaha ya. Kalau yang dapat langsung matangnya itu rasanya lain. Oke. Jadi kami berharap nggak boleh tergantung sama ustadz atau tergantung sama peserta yang lain gitu ya. Ilmu itu dari proses. Ya, ilmu itu dari proses, bukan dari instan ya. Di ayat Quran itu ada antara orang yang dapat pengetahuannya itu dengan mengalami langsung itu jauh lebih mendalam. Kira-kira ayat apa, Ustaz? Nanya lagi. Saya kasih clue ya, Ya, ini cari ayatnya ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditanya sama Anda belum yakin gitu kan? Ya Allah, saya itu sebenarnya udah yakin, tapi kalau ngeliat langsung itu akan lebih mendalam lagi keyakinannya. Nah, ingat nggak? Apa? Clue-nya ya. Terus terang lah ya, cari lah ya. Yang empat yang motong bubung itu, Ustaz. Lah iyalah kayak gitu ya. Awalam untuk min apa? Kalau lihat mainna kolbi. Ya, jadi Anda kalau belajar ilmunya itu dapat matengan, itu enggak menenangkan jiwa, kurang mendalam gitu dalam jiwa. Tapi kalau hasil dari apa? Merasakan langsung ya, berpeluh dan berkeringat sendiri ya, terus dapat itu jauh lebih berharga ketimbang ustadznya langsung menjelaskan jawabannya. Okay. Jadi yang penting usaha. Kita nggak dapat hari ini, nggak dapat di dunia, itu bersyukurlah, ya. Bersyukur nanti dibuka di surga itu jauh lebih berharga. Okay. Jadi nggak boleh kita menturuti nafsu ilmu, nggak boleh. Ya, harus ketemu jawabannya sekarang juga itu nafsu ya. Justru yang penting adalah mau berproses mencari ilmu, itu yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan seandainya kalau nggak ketemu pun ya, berharaplah ketemu nanti di surga yang menerangkan langsung Allah Subhanahu wa taala, Allah Karim. Oh, lebih indah lagi itu. Ya. Atau nemu di dunianya cuma sedikit. Ya. Jadi rahmat Allah yang tertutup, yang masih terbungkus rapi itu jauh lebih berharga ketimbang yang sudah terbuka. Ya, yang paling penting di dunia ini apa? Usahanya. Ya, nah, tadi Ustazah Murni sudah menjelaskan luar biasa ya. Singkat cerita gini, Ustazah. Ya, ista'u itu disandingkan dengan kata apa? Di surah Al-Kahf tadi? Istaqa'u. Ista'u dulu. Ista'u disandingkan dengan apa? Oh, dengan ini apa tuh? Manjat. Iya, memanjat. Memanjat. An Dengan apa? yaudagu. Manjat.
Memanjat. Untuk menaikinya gitu kan, memanjat, ya kan? Nggak bisa istata'u disandingkan dengan apa? Istata'u dengan melubangi. Melubangi. Ya, pertanyaannya, lebih berat mana antara manjat dengan lubangin? Melubangi lah. Lubangin ya. Jadi ista'u itu sebenarnya untuk menerangkan ya, kerjanya itu sedikit. Ista'u itu langsung, bus, manjat kan selesai gitu kan? Itu nggak Tapi bisa masalahnya kan mereka. tinggi, Ustaz. Nah, mereka nggak bisa. Ini lagi menjelaskan manjatnya ya, bukan masalah ya majutnya Iya, itu. itu apa lompat gitu. Ya, jadi mereka itu berpikir akan bisa manjat selesai gitu kan. Ya langsung manjat langsung selesai urusan gitu kan. Langsung bisa melewati, nggak bisa mereka. Ya, kalimatnya istau. Jadi berpikir, jadi kata istau itu menggambarkan bagaimana logika mereka gitu. Pengennya cepat selesai gitu kan. Dan nggak bisa ya. Kalau katakan nggak bisa itu manjat kayak gitu nggak bisa. Ya, lanjutnya istata'u, mereka mikir muter-muter caranya gimana. Ya sudah kita lubangin. Ya. Tambah berat lagi gitu kan. Jadi tambahan tak di situ menambah keberatan kerjaan atau tadi saya bilang berulang-ulang. Jadi ada kerjaan-kerjaan yang lebih berat dengan ada isyarat tak. Ya, kalau taknya dihilangkan, ada pikiran yang seolah-olah bisa cepat selesai, mampu selesai. Dan semua itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka nggak bisa ya. Melanjat aja nggak bisa, ngelubangi apalagi kayak gitu. Ya. Dan saya sendiri pun menerangkannya juga maksudnya itu tapi ngomongnya juga nggak bisa gitu. Sama dengan Syekh yang tadi saya share itu. Ya. Itu menerangkannya itu bahasanya bagus ya. Tapi kita yang memahaminya itu nangkepnya juga kayak masih ada yang kurang apa gitu. Padahal bagus banget gitu. Nah, Ustadz Murni tadi neranginya bagus banget, tapi rasanya itu belum sempurna gitu. Nangkep maksud saya? Yeah, ya. Dan Quran itu gitu. Quran itu ada rasa yang lebih dari apa yang bisa kita serap hari ini dunia. Ya, makanya berharaplah nanti bisa mendapatkan ya kesempurnaan itu, bisa belajar Quran, menyerap ilmu Quran itu nanti di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dah clear. Lanjut sekarang, kegunaan alif ziyadah setelah wau apa Ustaz? Itu kan di fi'il madi ya Ustaz. Jadi itu Madi ada terus apa lagi? menunjukkan bahwa jumlahnya lebih dari 2. Bukan, kurang tepat kalau itu Ustaz. Ya, sebagai clue nanti Ustaz cari lagi ya. Alif di situ adalah isyarat bahwasannya waw sebelumnya itu ziyadah. Kalau wawnya nggak ada alifnya, waw itu berarti asli akar kata. Oh, yang jamak sama jamaah itu ya? Nah, Ustazah cari lagi nanti ya. Clue-nya itu ya. Sebenarnya jawabannya itu ya. Cuman Ustazah harus memahami dengan mencari sendiri. Masalahnya belum belajar nahwu. Ini Rasul Musmani, Ustazah. Ini Rasul Musmani. Coba. Kalau kita nulis yada'u pakai alif nggak? Pakai kan? Enggak. Kalau yada'u enggak Ustaz. Enggak. Kenapa enggak? Enggak. Yada'u. Oh, asli. Wawnya. Yeah. Wawnya akar kata. Nah, itu nanti panjangannya nanti kayak gitu. Ya, silakan dicari lagi ya, sehingga kita nanti tahu dan merasakan apa gunanya alif ziyadah. Dah. Oke. Kita lanjut saja ya. Surah Al-Fatihah. Jadi kita kemarin sepakat akan membahas farsul huruf ya, bentangan kata-kata di dalam surah Al-Fatihah sampai Al-Baqarah. Hari ini mudah-mudahan selesai Al-Baqarah. Ya. Jadi kalau nanti Ustaz ada pertanyaan di tengah-tengah umatnya, kenapa tulisannya gini ya, setelah kita belajar kaidah usul,
kemudian kaidah umum, kemudian kata-kata khusus, ya, ada kata-kata 1, 2, 3 dan seterusnya. Masuk di fars berikutnya adalah fars bisurah, per surat. Jadi Al-Fatihah ada, Al-Baqarah ada sampai An-Nas, ya. Di bab apa? Bab ziyadah alif. Ya. Tapi juga ada beberapa penjelasan yang tidak hanya ziyadah alif. Misalnya di sini kita bahas satu-satu ya. Nah, ada perubahan-perubahan lafaz dibuangnya alif pada tiap-tiap surat yang belum dibahas sebelumnya. Dan daftar perbedaan antara mushaf-mushaf Utsmani. Jadi, mushaf-mushaf Utsmani itu ada beberapa perbedaan di beberapa tempat. Salah satunya misalnya alhamdulillah. Ya. Apa yang hilang di sini? Hamzah wasol setelah lam. Maksudnya mana, Saudara? Udah kita bahas pernah kan? Di Halo. al-alaminnya. Enggak, alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lam yang dibuang di seluruh mushaf Utsmani. Alhamdulillah Allah. Oh, di Nggih. Ya, Ustadz. Nggih. Jadi kita pakai coret-coretan nggih. Ya, alhamdulillah, enggak ada masalah alhamdulillah. Yang indah lillah. Ya, lillah itu aslinya apa? Li ketemu dengan Allah. Allah. Yang dibuang apa? Alif lam. Alif sama lam. Ya, alif dan lam sehingga bentuknya seperti ini. Alhamdulillah. Di semua mushaf Utsmani. Dah. Beres. Alif sebelum hak dibuang. Alif sebelum hak mana? Lillahi la. Ya alhamdulillahi dilillah. Setelah lam. Iya. Nggih, lillahi. Ya, jadi ini belum selesai nih ya. Jadi aslinya itu ada alif di sini kan? Ini kan? Lillahi ya kan? Jadi lillahi itu aslinya lam tadi, ya. Allah itu aslinya dari Allah. Aslinya gini kan? Al-ilah. Jadi sebagian pendapat Allah itu dari al-ilah. Al-ilah itu al-ilah, ya. Transformasi menjadi al-ilah. Transformasi lagi menjadi Allah. Nah, nangkap? Halo. Ya, Ustaz. Ada yang salah dari ini saya? Al-ilah ini kemudian menjadi Allah. Gitu ya. Ditangkap ini kira-kira? Yes, Ustaz. Walaupun mepet-mepet kayak gini ya. Coba biar nggak terlalu mepet, coba. Oke, berubah jadi Allah. Ini supaya kita kenal dengan lafzul jalalah ya. Asalnya dari mana? Al-ilah. Al-ilahu gitu ya. Kemudian menjadi apa? Al-ilahu. Menjadi Allahu. Nah. Ketemu sudah? Terus. Oke. Lanjut. Baik. Al-alamin sudah, kemarin sudah bahas Ar-Rahman sudah, Maliki. Nah, kalau Maliki apa masalah kita? Qiraatan. Ya, qiraatan. As-sirat.
Siro hadaf atau isbat alif ya? Nggih, khilaf di isbat atau hadaf alif. Lanjut Al-Baqarah dzalika. Atas semua, Ustaz. Gimana Saudara? Yang sirot tadi itu. Sirot kenapa? Kan tadi termasuk hadaf Pak Ustaz. Iya, hadaf alif khilaf. Abu Dawud isbat dia mengambil hadaf alif. Yang sin sot tadi itu bukan Ustaz. Nah, kalau itu qiraatan ya, ini ada ibdal ya. Sod dibaca sin. Jadi di sini ada hadaf alif, ada isbat alif, khilaf ya. Ada sin dibaca sod berarti ibdal. Ada qiraatan kayak gitu. Ya. Jadi as-sirat ini menampung banyak apa? Banyak masalah. Secara rosem ya. Bab rosem itu mencakup beberapa bab. Sudah? Sudah? Lanjut? Kalau nggak ada suara lanjut ya. Saya yakin saudara semuanya nggak tertidur pulas. An-nasu niyamun, gimana? Manusia itu hakikatnya tidur ya. Maksudnya itu kesadaran terhadap iman itu belum sempurna gitu maksudnya nggih. Lanjut, zalika hadzaf alif di seluruh mushaf dah beres. Al-kitaba. Nah, apa yang terjadi al-kitaba? Hadaf alif. Hadzaf alif kecuali di 4 tempat. Ya. Lafaz Alkitab itu hadzaf alif kecuali di 4 tempat. Di mana? Ar-Ra'd 38, Al-Hijr 4, Al-Kahf 27 dan An-Naml ayat 1. Kenapa? Yang Indonesia juga hadaf. Iya, semua hadzaf alif kecuali 4 tempat. Sepakat ini antara Imam Abu Dawud dan Ad-Dani, tidak ada khilaf. Ya. Kenapa Ustadz kok kitabnya pakai alif? Silahkan cari sendiri dulu. Ya, di bab. Nah, kemarin ada usulan. Ustadz, sepertinya kajian Rosem Usmani itu dijadikan ini aja daurahnya. Daurah ilmu dan mukjizat Rosem Usmani. Kira-kira gimana, Saudara? Lebih susah apa lebih berat? Ista'u atau istata'u? Mungkin bisa sesinya, Mbak. Misalnya awal mungkin teorinya. Terus nanti mungkin sekitar 15 menit sebelum selesai, nah itu baru yang ijaz. Kalau ijaz itu kan menurut saya lebih menarik gitu. Karena kan langsung gitu ya, dan nggak terlalu gitu. Iya. Kenapa sih saya menambahkan ijaz? Karena itu semacam ice breaking-nya gitu. Ya, semacam supaya tambah semangat ya. Coba, kenapa sih Rosem Usmani itu jarang yang membahas? Bosan Ustaz. Ya, bahas alif ya. Makanya saya sampaikan, bosan di dunia enggak apa-apa, tapi mudah-mudahan nanti apa? Dapat di akhirat. Ya. Perlu jihad yang lebih dalam bahasa apa? Rosem Usmani. Oke, lanjut Ustaz. Absaruhum. Hadaf. Ya, Abu Dawud saja ya. Kalau Imam Ad-Dani berarti apa? Isbat. Kemarin loh, udah kita bahas. Ayat 7, Al-Baqarah. Absaruhum. Isbat. Isbat Ad-Dani. Abu Dawud? Abu Dawud hadaf. Hadaf. Nah, makanya beda Indonesia dengan Timur Tengah kemarin ya kan. Lanjut, Gisyawah. Hadaf. Ya, kalau hadaf dan isbat. Ad-Dani isbat. Oke. Yukhadi'unallah. Ini hadaf. Kenapa hadaf? Karena jamak mudzakkar salim.
Kok saya doang yang jawab? Iya, jamak mudzakkar salim bukan, Ustaz? Qiraatan. Qiraatan. Oh, Nggih. bisa yakhda'u ya? Nggih. Dah, lanjut. Ila syayatinihim. Hadaf. Hadaf dan isbat. Abu Dawud Oh, ada hadaf. di buku ya? Iya, saya itu nerangin yang buku ini, Ustaz. Silakan dibaca. Ya Allah. Tadi Ya, Ustaz Ustaz, saya ngarang. buka mushaf. Enggak, saya buka mushaf. Oh, iya, maksudnya pendapatnya itu pendapat Ustazah pribadi gitu. Iya. Berdasarkan Iya, ilmu. Ustaz. Masya Allah. Hebat. Lanjut, Ustaz. Ila syayatinihim, apa yang terjadi? Ini Abu Dawud hadaf alif. Adani nggak ada pendapat ya. Kayaknya Adani juga sama, Ustaz. Nih, sama. Kenapa sama? Karena diem aja. Nggak ada Karena bisa dibaca syaitoni, Ustaz. syaiton. Oh, qiraatan. Nggih. Betul nggak? Karena jamak dia di hadaf alif. Sudah beda lah. Lafadz syaiton yang hadaf alif oleh seluruh perawi. Jadi kalau syaiton baru semua perawi apa? Hadaf alif. Nah, kalau Adani ayat 14 syaiton pakai 14 hadaf juga, Ustaz. hadaf semuanya. Syayatin. Nggih, syayatin ini hadaf semuanya kan? Oke, lanjut. Tughyanihim. Silakan Ustaz dibaca. Ustaz Murni halaman ini, halaman berikutnya nanti Ustaz yang lain. Oh, nggih, Ustaz. Tughyanihim Abu Daud hadaf alif. Adani isbat alif. Beda ya. Lanjut. Nomor H. Mujrimun? Bukan. Tijaratuhum. Tijaratuhum Abu Daud hadaf alif. Adani isbat. Ya. Minasawaiki. Minaswaiki Abu Daud hadaf alif. Adani isbat. Dah, beres. Lanjut. Ini sebelah kiri saya foto ulang satu lembar ya. Ini anak saya megangin. Halaman 47 sekarang Ustaz yang lain. Siapa yang lain ini? Ustazah Alia hadir? Hadir, Ustaz. Maaf, baru masuk. Okay. Ini ilmu syaratnya lumayan banyak Ustadz, apalagi buat yang awam. Maksudnya gimana ini? Cicet. Ya udah nanti deh. Lanjut Ustadz Alia, asob. Asobihim. Yang tadi kenapa banyak orang yang nggak belajar ini Ustadz, soalnya kan syarat kayak kalau nggak tahu ilmu qiraah ya bisanya paling cuma dia Ustadz, cuma mustami'ah dulu. Oh, syarat kita paham Rasul Usman itu harus tahu ilmu qiraah, ilmu bahasa Arab gitu. Enggak Ustadz. Oh iya. Ya, saran saya Ustazah semua menambah qiraatnya ditambah, bahasa Arabnya ditambah ya. Rasul Usman ini kan sudah mulai kan? Ya. Bagus ya, masukan yang berharga. Lanjut Ustaz Alia, silakan. Asobiahum. Asobiahum Abu Daud hazaf alif di semua tempat. Kalau Imam Adani? Isbat alif. Lanjut. Firosha. Abu Daud hazaf alif pada ayat ini saja. Gambarnya nggak ada, Ustaz. Oh iya. Gambarnya?
screen-nya Ustaz. Loh, saya Screen-nya masih kosong. share screen. Sebentar. Tapi Oh, nggak nongol ya? Sudah kelihatan? Oh, nggak bisa. Ending. Sebentar. Oke. Sudah kelihatan? Ya Ustaz. Oke, lanjut. Firasya tadi sudah. Firasya, Abu Daud, Hazaf Alif pada ayat ini saja. Berarti yang lain isbat ya Ustaz. Oke. Al-Anharo. Seluruh perawi Hazaf Alif untuk setiap lafaz ini. Oke Ustaz. Seluruh perawi berarti sepakat. Hazaf. Ya. Oke, lanjut. Azwajim mutahharah. Azwajum mutahharah. Abu Daud hazaf alif di semua tempat. Yang mana yang dihadaf? Azwajum. Alif dia setelah huruf apa yang dihadaf? Setelah huruf waw Ustaz. Ye, azwat. Ye, lanjut. Mitsaqah. Mitsaqi. Ayat 27. Miqakum ya Ustaz. Miqakum. Misaqah dia, Yang miqakum. ayat 63 itu Ustaz. Kan ada selanjutnya tuh Ustaz. Mitsaqah. Ustaz gimana? Ustadz kepencet. Oh, Tadi mau ini Ustazah Fagi malah kepencet punya Ustadz. oh alah. Masya Allah. Ini mouse-nya nakal. Oh. Maksudnya saya nggak bersuara gitu jadinya ya? Iya Ustadz. Iya, Tadi Ustadz. kan mau ngeklik. Ya Allah, saya udah teriak-teriak dari tadi. Oh, maaf Ustadz. Gel. Mau admit malah salah. Lanjut. Tadi apa? Mitsaqah Ustaz. Ayat Mitsaqah. 27. Ayat 27 miqakum ya ayat 63 itu Ustaz. Miko, kok Miko sih? Ada misakokum harusnya. Mitsaqakum kan ada lagi tuh Ustaz. Ada berapa kata lagi tuh Ustaz? Itu Ayat harusnya 63. misakokum Ustaz. Itu salah ketik itu. Mikokum nggak ada mikokum. Misakokum. Oh, mitsaqakum dan mitsaqo. Abu Daud hazaf alif di semua tempat ini. Yang dihadaf setelah huruf apa? Setelah Alifnya. huruf mim. Setelah huruf mim itu ya. Oh, setelah huruf sa Ustaz. Nggih, huruf sa. Ustaz ini sengaja bercanda tuh atau gimana? Ya nggak apa hiburan. Oke, lanjut. Amwata. Betul Oke, Ustaz, 28. amwata. Oke. Bisa Abu amwat, Daud. pokoknya. Abu Daud hazaf alif untuk setiap lafaz ini. Nggih. Setelah huruf waw itu ya Ustaz. Amwatan. Nggih, amwatan. Setelah huruf Subhanak. waw pasti itu. Oke. Subhanaka. Seluruh perawi hazaf alif di semua tempat kecuali pada surat Al-Isra ayat 93. Qul subhana rabbi, boleh isbat alif, boleh hazaf alif dalam praktek isbat alif. Oke. Sabaha setelah huruf ha ya. Nggih, subhana. Ya, jadi
Kenapa hanya di surah Al-Isra yang isbat alif? Ya, itu babnya lain ya. Mungkin nanti ada makna tersendiri ya. Jadi beda fan ilmu. Lanjut sudah mata, lanjut. Mata'ul Wa mata'un ilahin. mata'ul ilahin. Wa mata'un ilahin. Oke. Ilahin. Gak ada hamzah. Oke, Abu Daud hazaf alif untuk setiap lafaz ini. Ini sengaja dihilangkan tanda baca, hanya ada apa? Hanya ada Ada. alif, ya alif dan titik aja ya. Yang mana alif dan titik saja? Alif yang dihilangkan itu ada seret gitu kan. Ya, setelah ta itu kan ada tanda baca panjang gitu kan. Oke. Oke, lanjut. Ashabun nar. Abu Daud dan Ad-Dani hazaf alif setelah ha untuk setiap lafaz ini. Setelah ha. Oke. Ini. Wa iya fattakun. Abu Daud hazaf alif Abu Daud hazaf alif dari lafaz ini jika sesudahnya berupa ya mutakallim. Ya mutakallim yang iya itu ya Ustaz, sebelum fa itu ya Ustaz. Ini wajahnya wa iya ya fattakun gitu kan. Coba ini kita perlu sedikit nih iya ya. Iya itu aslinya kayak gimana? Gini kan? Iya. Kalau kita iya ke gimana? Begini kan? Iya. Iya ke, ya kan? Nah kalau iya ya harusnya ada alifnya kan? Ya. Oh, ya. Makanya K di sini Anda, ya kan? K Anda. Kalau saya? Iya. Iya, aku gitu. Nah, iya gitu maksudnya. Nah, di sini kalau iya K dia isbat alif, kalau iya ya dia apa? Hadzaf alif. Hazaf alif. Nah, gitu maksudnya ya. Oke, lanjut sudah. Bil batil. Bil batil. Abu Daud hazaf alif untuk setiap lafaz ini. Ad-Dani isbat alif. Nah, beres. Ya, beda kan Timur Tengah dengan Indonesia kemarin. Oke, lanjut. Saya Ustaz? Lanjut Ustazah yang lain. Siapa ini? Ustazah boleh menunjuk. Ustazah Alia nunjuk siapa boleh. Yang selama ini pernah dendam apa boleh. Tapi ya Ustaz. Bukan dendam lah Ustaz. Apa? Ustaz Zamidah. Nah, Ustazah Mida. Bukan dendam ya. Ya. Silakan Ustazah Mida, halaman 48. Nomor berapa Ustaz? Nomor U. Syufa'a. Nggih, sufa'a apa? Ini baca syif. Baca apa ini? Ya justru tugas Ustaz itu baca. Ustaz tugasnya baca, makanya ditunjuk. Iya, Ustaz. Yang lain standby, mengoreksi kalau salah langsung semprit ya. Iya. Nanti Ustazah, kita akan Ustazah Al-Waqiahnya udah selesai belum pembahasan Al-Waqiah? Kemarin tuh kayaknya sudah Ustaz. Ana belum kirim Ustaz nggih. Ya Tapi udah, yang nanti bagian kita bahas bareng-bareng ujian dengan apa Ustazah yang lain ya. Alhamdulillah. Nggih. Ya, Ustaz. Lanjut, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang U, syafa'ah. Ini ayat
48 dari Abu Daud hadzaf alif di semua tempat. Kemudian Kalau ada nih, kalau ada nih di sini isbat alif. isbat. Ye. Ustaz Murni yang ngecek ya. Ya, Ustaz. Ye, benar, lanjut. Silakan. Wa adna Musa, seluruh perawi hadzaf alif di semua tempat. Berarti Alif yang Abu mana? Daud wa adna Musa. Langge yang mana alifnya? Wa adna di yang wawu itu Setelah wow gitu loh, Ustaz. ya, Sat. Ya, jadi ini penting ya, penting cara menyampaikannya supaya yang dengar juga paham ya. Ustadz, yang syafa'atu, ini yang mushaf Indonesia punya saya, ini isbat. Nah, tadi kan gitu. Itu kan Yang Abu Indonesia Daud hadzaf alif di semua tempat. Buatnya depan Oh, Abu Daud ya. Abu Daud saja. Ya, saya yang lindu. Daud. Ustaz. Mushaf Madinah. Nggih, lanjut. Ustaz Murni yang lindur. Lanjut. Al-Ghamam, silakan. Al-Ghamam Abu Daud hadzaf alif kecuali pada 2 tempat, yaitu surah Al-Baqarah Dan surah Al-Furqan gitu aja. sama surah Al-Furqan ayat 25. Oke. Menurut Al-Balansi? Menurut Al-Balansi hadzaf alif di seluruh tempat. Nggih. Al-Balansi kalau nggak salah perawi gitu Kak Ustadz nggih? Nggih, salah satu pengarang kitab juga. Nggih, perawi Rasul Usmani. Nggih. Dan sumber rujukan Abu Dawud maupun siapa? Maupun Ad-Dani ya, salah satunya Imam Al-Balansi ini ya. Tetapi secara kedudukan yang paling kuat atau menjadi sumber rujukan adalah Abu Dawud dan Abu Amr Ad-Dani. Banyak imam yang lain. Ya, salah satunya Imam Al-Balansi. Untuk Abu Amr Ad-Dani, Al-Ghamam, isbat atau hadzaf? Ustaz Hamidah? Al-Ghamam Ustaz Murni bisa dibantu? isbat Ustaz. Isbat. Nggih. Tapi saya punya Al-Qur'an Madinah. Di sini isbat. Al-Quran Madinah 57 isbat juga, Ustaz. Nah, nggih. Iya, ini saya pakai yang Madinah. Isbat juga di situ. Al-Ghamam. Ini problem ini ya. Mungkin dilihat aslinya, Bu. Bahasa Arab. Saya lihat bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya. Salah ketik. Nggih. Surah masih Al-Baqarah ya? Halaman 8. Paling bawah. Halaman 8. Nggih, Ustaz. Ini mah Al-Qur'an. Halaman 8. Saya bingung saya. Halaman 8 Al-Qur'annya. Surah Al-Baqarah 115. 115 sekarang sudah sampai nomor berapa tadi? Al-Ghamam, Al-Anhar sudah, Amwat, Ashab sudah, Syafa'ah sudah, Wadhalalna alaikumul ghamam hadzaf alif min lafdzil ghamam haitsu waqa sahibul musnaf mutlaqan bil istisna wa Abu Dawud dzalika istisna wa al-Baqarah. Oh, ini kecualinya di surah Al-Baqarah.
Jadi gini, Imam Abu Dawud itu hadzuf alif kecuali di surah Al-Baqarah gitu Ustazah. Kan itu Al-Baqarah 210 pengecualiannya. Nah, kalau di sini itu tidak disebutkan 210. Jadi semua Al-Baqarah di 2 tempat Al-Baqarah ini kecuali gitu. Ya, pertamanya itu di tempat ini, yang kedua di tempat 210. Jadi salah Iya. terjemah ini. Ya, dilengkeri ya, Al-Ghamam salah terjemah ya. 3 tempat berarti nggak Ustaz? Nah, sebentar. Adapun di tempat ketiga Al-Furqan 25 ya. Sebentar. Wa ma adahuma fa khatuf alifi kasahibul musannaf nahu. Termasuk yang kecuali di antara keduanya adalah hadzuf alif di kasahibul musannif bil ghamam. 2 di Al-Baqarah, 1 di Al-Furqan. Iya, 3. Oke, salah terjemah ini. Lanjut Ustaz Hamidah, Nasoro. An-Nasoro ayat 62 Abu Daud dan Ad-Dani menggunakan hadzuf alif setelah huruf shad. Dah sepakat? Oke, lanjut. Gitu. Wa amila sholihat. Ini bacaan apa nih? Wa aminas sholihah, ya. Wa amila sholihat. Ini seluruh perawi menggunakan hadzuf alif sesudah shad di semua tempat. Hadzuf alif juga berlaku pada lafaz tahta abdaini min ibadina sholihaini. At-Tahrim ayat. Oke, lanjut. Kata nakalah. Ayat 66. Faja'alnaha nakalah. Nakal 5. Ini Abu Daud menggunakan hadzuf alif, begitu juga pada surah Al-Maidah ayat 38. Kalau Mushaf Adani? Indonesia adaninya isbat alif. Oke, lanjut. Adapun lafaz angkala wajahima ini nakalal akhirah menggunakan isbat alif dari Abu Daud. Siap. Catatan lanjut. Faddarotum ayat 72 seluruh perawi menggunakan hadzuf alif sesudah dal. Oke. Terus bighafilin. Ya. Imam Abu Daud menggunakan hadzuf alif di semua tempat. Ini ayat 74. Oke, kalau Indonesia ada nih. Isbat alif. Isbat. Oke, lanjut. Wa ahata bi apa nih? Wa ahatat bihi. Abu Daud menggunakan hadzuf alif jika ada ta'nisnya. Hadzuf alifnya di huruf 81. apa? Setelah huruf apa hadzuf alif? Setelah huruf H. Oke. Kalau ada nih? Isbat alif. Isbat alif. Lanjut. Sudah ya, selesai. Baik, alhamdulillah. Yang belum, siapa yang belum? Ustaz Fahri belum? Siap, Ustaz. 1 halaman ya? 1 halaman. Iya. Kalau baca aja nggak apa-apa. Dengar nggak, Ustaz? Silakan. Bisa dengar? Bisa. Ya, ada di luar.
Oke, Ustaz Hamida terima Ade. kasih tadi. Lanjut Ustaz Fari. Silakan. Wabil walidain. Walidain atau walidin? Walidain ya Ustaz. Ya, walidain. Ustaz orang tuanya Ayat berapa? 2. Iya, afwan. Aduh. Terus kalau di ayat 83 ini semua surahnya. Oke, ayat Abu semua Da- Al-Baqarah ini. Iya, Al-Baqarah ayat Al-Baqarah. 83. Ayat 83 kalau menurut Abu Daud hazaf alif di semua tempat. Hazaf alif ya. Dan dalam berbagai bentuknya asal masih berbentuk isim tasniyah. Oke. Jadi Terus? jika dalam bentuk mufrad walad walid maka alifnya tetap. Jika dalam bentuk jamak taksir auladu ya. Oke, Maka mazhab ad-Dani dia isbat alif dan Abu Daud hazaf alif. Oke, terjadi perbedaan. Iya. Terus? Sedangkan lafaz walidah yaitu yang mufradah muannas, Abu Daud membuang alifnya dengan syarat bertemu dengan tak taknis. Membuang alifnya dengan syarat. Adapun lafaz walidani maka Abu Daud hazaf alif. Setelah waw ya? Yang setelah Iya, waw. setelah waw. Iya, jadi macam-macam tuh syarat-syaratnya. Ya, ini termasuk harusnya di bab tasniyah. Ihsana. Oke. Masih ayat 83. Abu Daud isbat alif pada tempat ini saja. Pada tempat lain Abu Daud membuang alif. 83. 83 masih sama ihsana. Jadi hazaf alif. Pada tempat lain ya Ustaz ya. Hanya di ayat 83 ini saja yang dia isbat alif. Oke. Isbat alif. Setelah huruf apa alifnya? Setelah huruf sin. Sin, isbat. Ya, Betul, jadi itu ihsana, sa-nya itu nggak usah dikasih tanda baca panjang lagi ya. Iya. Kenapa ada double ya Ustaz? Ya, itu biasa. Salah ketik. salah koreksi. Lanjut. Jadi alif tegaknya alif berdirinya tidak ada ya? Nggak perlu harusnya. Fathah Indonesia berdiri. kalau Timur Tengah ya, nggak perlu ya. Iya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah wal yatimi. Wal yatama. Ya, wal yatama. Oh iya. Wal yatama wal masakini. Wal masakini atau kini? Kina. Sorry. Wal masakini, Sata. Ya. Bukan masa lalu ya. Yeah. Wal masakini. Seluruh perawi dia hazaf alif dari dua lafaz ini di semua tempat. Nanti hazaf alif yang alifnya mana? di masa setelah sin. Kalau wal yatama? Wal yatama tadi mana? Wal yatama ta di setelah ta. Wal yatama yatama. Ya, setelah ta. Ya. Jadi ini langsung bahas dua lafaz ya. Seluruh perawi hazaf alif dari dua lafaz ini ya. Jadi kalau ada wal yatama wal masakini pasti apa? Dua-duanya hazaf alif setelah ta dan setelah sin. Berarti ini harusnya di atas ta ini ada alif apa? Tanda baca. Alif apa kecil. namanya? Ini apa sih Timur Tengah kan alif saugir ya. Alif kecil. Saya jadi bingung kemarin karena ada fathah berdiri apa semuanya. Ya, makanya harus dibiasakan. Pinter kalau sudah bisa membiasakan mana alif kecil, mana fathah berdiri harus terbiasa. Iya. Lanjut Sata. Yang berikutnya adalah min diarikum. Min diarikum di ayat 84 untuk Abu Daud hazaf alif dari lafaz ini.
Hazaf alif dari lafaz ini jika berupa jamak yang dimudhofkan kepada dhamir ghaib atau kaf khitab. Khitab, ya. Kaf khitab. Kaf khitab itu Dan- iyaka, Oke. ya. Kum itu ka, Anda, kalian itu namanya kaf khitab. Dhamir. Ya sama dengan domir. berarti. Sama Ya. ya. Oh, Kalau domir kaf kan hu. Hu itu kan domir gaib. Kalau ka, kum, Oh, kaki kum itu namanya langsung khof. Nggih, yang nempel. Terus? kaf khitab. Dan tidak disertai alif lam. Nggih. Jika berupa mufrad seperti darihim. Nggih. Fasbahu fi darihim. Oh, ada fi. Apaan? Saya nggak lihat yang depan. Fasbahu. Asbahu fi darihim. Nggih. Bukan fi darihim ya biasanya. Ini mufrad. Kalau diarikum itu jamak. Kalau darihim fi darihim mufrad sudah satu. Nggih. Oke. Asbahu fi darihim. Dia di Al-A'raf ayat 91, maka Abu Daud isbat alif. Isbat alifnya fasbahu fi darihim. Gimana isbat alifnya? Da. Nah, ini setelah dal itu, Ustaz. Nggih, setelah ya. Kalau di sini setelah dal, kalau pas jamak setelah ya. Ya. Yang tadi diarihim ya. Lalu Diarikum. Diarikum ya. Kok Nggih. diarikum? Oh ya. Jika disertai alif lam seperti kholilal diari. Benar nggak tuh? Apa Ustaz? Sampaikan Ustaz. Kok Khalila sih? I know Ustaz. Calling a friend. Aduh, Calling friend. apa itu? Barisnya apa? Al-Isra. Artinya apa, Ustaz? Al-Isra ayat 5. Khilalat diyar. Hilal diyar. Setelah Berarti lam ada alif. ini, setelah lam ada. Tapi yang di sini tidak ada alifnya. Tapi katanya isbat alif. Yang dibahas bukan Menurut hilalnya, Abu Ustaz. Daud Yang adalah dibahas isbat alif. diyarnya. Oh, salah. Oke. Ya, harus sensitif ya. Ini lagi bahas apa, jangan ngomongin yang lain Asik. gitu maksudnya, nggih. Oke, baik. Terus Oke, jadi berarti isbat alif ada setelah ya. Lalu yang berikutnya adalah bil ismi wal udwan. Udwan. Nggih. Wal udwan. Kalau wal udwan, nunnya baris apa Ustaz tuh? Bil ismi wal udwan. Wal udwani. Ya sama ya. Oh ya ada bi. Nggih. 85 ayat 85 bagi Abu Daud di sana ada hazaf alif. Di manakah? Udwan. Sedangkan adani ada isbat alif. Oh ini adani ya. Oke, lalu yang berikutnya adalah usaro. Ayat 85 bagi Abu Daud dan Ad-Dani keduanya menyatakan hazaf alif setelah sin. Baik, yang tadi min diyarikum itu Abu Daud hazaf alif, tapi tulisannya apa? Isbat alif. Isbat alif. Abu Ya Daud, harusnya kan tulisannya setelah ya ada tanda alif kecil kan? ini yang ayat berapa ya Ustaz? Yang 84, Ayat- yang AG ayat 84. Ayat 84 ya. Ya harusnya kan min diyarikum tulisannya kan katanya hadaf alif. Harusnya kan tulisan di buku ini ya-nya itu setelahnya harusnya kan tanda baca alifnya. Ini malah apa? Isbat.
Isbat mendiari. Iya. Katanya, oh ya, Abu Daud hazaf alif dari lafaz Nggih. ini jika berupa jamak yang dimudhofkan kepada domir ghaib atau kaf khitob dan tidak disertai alif lam. Oh, maksudnya hazaf Contohnya, alif kalau nggih, tidak maksud saya itu disertai alif yang lam. lain kan masakin, sinnya dia setelah sin kan nggak ada alif. Wal yatama setelah ta nggak ada alif. Giliran diarikum contohnya malah isbat alif. Isbat alif. Iya. Harusnya kan apa? Hadzaf alif. Hazaf alif. Nangkap Ustazah? Maksud saya? Saya alhamdulillah ya, nangkep kalau ya. Harus baca sendiri nangkep ya Ustaz. Alhamdulillah. Sudah tadi? Oh, terakhir belum? Asro atau Ustaz. Usaro. Tadi udah. Usaro? Jadi bagi keduanya Abu Daud dan Adani ada alifnya hazaf alif. Oke. Kenapa dihazaf Ustazah? Kenapa dihazaf? Karena begitulah pendapat mereka. Apakah untuk meringkas atau untuk isyarah atau untuk makna tertentu? Karena makna tertentu atau meringkas. Calling friend. Meringkas. Kok pada senyap ya? Ustazah jangan-jangan nggak punya teman, selama ini nggak dianggap teman mungkin. Begitu ya. 48 Ustaz. 84. Kenapa? Masih bingung sama yang 84. Ustazah Fari tugasnya menerangkan tuh, ada yang muridnya Yang mana? bingung Yang tuh. min diarikum ya? Nggih. Oh, kenapa di wal yatama dan wal masakin itu hazaf alif tapi di min diarikum itu isbat alif. Ya, contohnya ya, contoh di buku ini nggak konsisten gitu. Kenapa Ustaz? Ya ini kita sedang mengkoreksi buku ini. Ya. Ustaz Hamida udah nangkap? Berarti salah tulis mohon nggak Ustaz? Nggih. Iya. Nggih, Sebenarnya buku Ustazah ini Fari. mengoreksi apa namanya? Mengoreksi penulis rasam yang ada pada Buku ini itu ditulis nggih. Halo. Kenapa Ustaz? Putus-putus Ustaz. Itu Ustazah. Iya. Nggih. Tadi Ustaz bilang apa? Belum selesai? Tadi putus-putus Ustaz nggak jelas. Nggih, tadi nggih Ustazah. Jadi buku ini sedang menjelaskan tentang Rasim Utsmani menggunakan buku Jamil Bayan diterjemahkan ke Indonesia. Tapi secara contoh itu ada yang tidak konsisten. Di antaranya ini, min diyarikum. Harusnya kalau dia mencontohkan Abu Daud hadzaf alif, harusnya min diyarikum contoh di buku ini adalah hadzaf alif juga. Gitu. Pakai jadi alif kecil. Yang dikoreksi adalah yang ini Timur Tengah ya Ustaz? Nggih. Karena bukunya dari Timur Tengah ini yang buku asli Jamil Bayannya. Nggih. Dah cukup semua Ustazah? Yang Usaro tadi belum dijawab ya Ustaz? Oh ya, Usaro tadi Ustazah. Tolong calling friend. Apa sebab Usaro dihadzaf alif? Apa karena isyarah kata atau ikhtisor atau ihtiqor? Ikhtisor. Kalau nyari temannya Ustazah Fari susah ya? Saya nggak ditemenin. Bukan teman. Isyarah bukan Ustaz. Bukan Iya, tanda apa? itu ya Ustaz. Isyarah bukan Ustaz.
Iya, isyarah apa? Adanya dua cara baca. Nggih. Cara yang lain dibaca usaro. Satu lagi? Asro. Nggih. Nah, beres nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata Ustazah punya teman, alhamdulillah. Ya, kalau nggak ada temannya, nggak apa-apa, ntar mojok saya. Nangis. Baik, cukup ya. Sepertinya nggak bisa sampai Al-Baqarah. Sebelum diakhiri ada pertanyaan, Ustazah? Cukup? Kalau tidak ada, kita akhiri Qawatul Majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Afwan.